Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Setiawan, SOS MAG. Dalam hal ini selaku dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi yang nantinya akan diajarkan atau mata kuliah yang ada di Prodi Ilkom ini, salah satunya ialah Pancasila. Berbicara tentang Pancasila, tentu kita akan selalu ingat dengan 5 sila yang ada di dalamnya. Namun sebelum mengulas 5 sila tersebut, paling tidak kita nanti akan membahas kapan itu sejarah lahirnya Pancasila. Secara singkat, kita dapat mengingat bahwa setiap tanggal 1 Juni itu selalu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Momen tersebut telah ditetapkan secara nasional dan momen tersebut juga selalu diingat pada satu pidato Bung Karno tahun 1945 pada waktu itu, bahwa pidatonya itu bertajuk lahirnya Pancasila. Nah, setidaknya dari secara singkat itu kita sudah dikenalkan, oh berarti Pancasila itu lahir pada 1 Juni 1945. Nah, beranjak dari situ, selain sejarahnya yang harus kita tahu, paling tidak proses dan perumusan dari sebuah Pancasila itu juga akan menjadi salah satu pembahasan inti dalam satu semester ke depannya nanti. Kita akan bahas apa itu Pancasila, kenapa dinamai Pancasila, dan proses serta pembentukannya itu seperti apa, dan juga siapa-siapa saja tokoh yang terlibat di dalamnya dalam merumuskan itu. Nanti akan kita bahas dalam satu semester ke depan yang menjadi pembahasan inti kita. Selanjutnya, kita di Indonesia ya, jadi Pancasila di Indonesia ini bukan hanya sebagai ideologi bangsa saja, namun juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ya. Jika kita ulas satu persatu ya, Pancasila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dari situ kita dapat mengambil makna ya, bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi dasar moral kita dan etika kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kita berkeyakinan dengan adanya Tuhan. Nah, kita berkeyakinan dengan adanya Tuhan dan juga kita beretika serta bermoral itu sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan. Nah, selanjutnya ketika kita melompat ke sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di sini kita akan membahas bahwa bagaimana konsep memanusiakan manusia, bagaimana keadilan itu nantinya akan ditegakkan, bagaimana itu semestinya kemanusiaan yang adil dan beradab itu akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang nantinya akan satu persatu kita bahas dalam perkuliahan nanti. Dan di sila ketiga kita bisa ingat ada Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia secara singkat kita maknai bahwa persatuan itu merupakan segala-galanya. Karena apa? Melalui persatuan bangsa kita akan kokoh, melalui persatuan bangsa kita akan kuat, melalui persatuanlah juga kita dapat merdeka dari penjajahan. Nah, maka disinilah nilai yang sangat penting yang harus ditanamkan ya bagi kita semua yang nanti akan membahas tentang Pancasila, bahwa poin ini juga tidak bisa dianggap sepele dan dilupakan. Nilai persatuan itu menjadi kunci ya. Artinya kalau dulu kunci kemenangan untuk merebut Indonesia merdeka, maka hari ini sebagai kunci apa itu yang nanti akan terjawab saat kita melakukan perkuliahan ke depannya nanti. Selanjutnya, di poin yang keempat, sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Dari sila keempat ini yang secara singkat kita bisa mengambil makna bahwa sistem pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab kepada rakyat ya. Nah, ini sudah dilangsungkan ya saat ini ketika kita melihat sistem pemerintahan yang demokratis ya.
Nah, tetapi apakah sudah bertanggung jawab dengan rakyat? Apakah belum berdasarkan sila-sila yang terkait? Nah, itu juga nantinya akan terjawab. Kapan menjawabnya? Saat kita bedah satu persatu bagaimana sistem pemerintahan kita, apakah sudah sesuai, apakah belum, apakah memang yang mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dihentikan. Nah, itu juga kembali berdasarkan sila-sila ya. Karena di dalam sila-sila itu sudah termaktub ya ke semua kehidupan di dalamnya. Nah, itu juga nanti anak-anak mahasiswa dapat menilai. Jadi penilaiannya itu berdasarkan Pancasila ketika melihat sistem pemerintahan dan juga tanggung jawab pemerintah pada rakyatnya. Dan sila yang terakhir itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini apalagi bagi anak-anak milenial, bagi kita sama-sama pengguna dan penikmat media sosial, ini selalu menjadi pembahasan publik. Keadilan yang mana? Keadilan sosialnya. Yang katanya bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah iya, apakah belum? Nah, secara makna memang ini sangat mudah kita maknai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa tidak adanya diskriminasi, tidak adanya hukum yang tumpang tindih, tidak ada yang namanya istilah-istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah, tidak ada yang istilahnya saling tikung menikung dan lain sebagainya ya. Tidak ada yang istilahnya pembangunan itu jomplang kan, antara sana daerah A, B, C ini tidak sesuai karena tidak sesuai dengan keadilan. Nah, kesemua itu nanti akan sama-sama kita bahas. Teropongnya kita teropong melalui nilai-nilai Pancasila. Nah, apabila terdapat nilai kesesuaian, apakah itu sudah sesuai dengan Pancasila? Dan apakah belum, maka mana yang harus diperbaiki untuk mencapai tingkat kesesuaian dari poin sila kelima itu sendiri, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setidaknya dari 5 sila tadi itu akan sangat banyak kita mendapatkan sebuah wawasan baru dan tentunya nilai-nilai yang harus tertanam dalam diri kita yang nantinya akan kita bahas. Dari 5 sila inilah juga yang nantinya akan menghantarkan kita menjadi hidup lebih terarah, terukur, dan teratur tentunya. Hidup bermasyarakat di situ kita sudah diajarkan dalam sila itu. Berketuhanan kita juga diajarkan. Bagaimana nanti berperilaku dan bersikap adil itu juga nanti akan sama-sama kita bahas. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita bersama. Bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila wajib tertanam dalam tiap warga negara dan juga penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menjaga kebersamaan, persatuan, dan harmoni di tengah masyarakat yang di Indonesia ini sangat beragam suku, sangat beragam bahasa, sangat beragam budaya, dan juga perbedaan agama. Nah, inilah Pancasila yang nantinya akan menyatukan. Demikianlah beberapa materi yang nantinya akan kita ulas secara bersama, secara runut, dan dalam waktu 1 semester ke depan. Namun dari simpulan dan paparan singkat yang telah saya ungkapkan tadi, harapannya para mahasiswa sudah dapat menerka-nerka kira-kira apa yang harus kalian siapkan, kira-kira apa yang harus kalian cari bahannya untuk nantinya sama-sama kita belajar tentang Pancasila secara mendalam di 1 semester ke depan. Demikianlah pembahasan materi tentang Pancasila hari ini, dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.